Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai pilar negara, yaitu Pancasila, dengan submateri yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Namun sebelum saya membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya saya akan menjelaskan mengenai apa itu nilai dan apa itu norma, serta nilai menurut Profesor Notonegoro. Nilai sendiri merupakan sesuatu yang dianggap baik, ataupun buruk yang berlaku di masyarakat. Sementara norma merupakan adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Profesor Notonegoro, nilai itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia, baik secara fisik maupun mental serta spiritual. Menurut Profesor Notonegoro, nilai ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu nilai material yang berguna bagi fisik manusia. Yang kedua, nilai vital, nilai yang berguna untuk melakukan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Serta yang ketiga, nilai kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, seperti halnya nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, maupun nilai religius. Dalam Pancasila, Pancasila memiliki 3 nilai yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah nilai dasar. Intinya, nilai dasar itu nilai yang tidak bisa diubah, yang sudah fundamental, yang sudah ada di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Lalu yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah nilai yang dijelaskan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya, sila ketuhanan itu dijelaskan di dalam pasal 28E dan pasal 29. Sila kemanusiaan dijelaskan dari pasal 27, 28A sampai 28J. Sila persatuan dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1, pasal 18, pasal 25, pasal 35 hingga dengan pasal 36. Sila kerakyatan dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 2, pasal 2, serta pasal 22E. Dan yang terakhir, sila keadilan ini dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 1, serta pasal 31 hingga dengan pasal 34. Yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis ini adalah nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya secara umum, ketuhanan, beribadah, kemanusiaan, wajib melakukan donor darah, persatuan, melakukan upacara bendera, kerakyatan, memilih pemimpin, keadilan, bekerja keras. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita harus lebih dalam memahaminya. Ada 45 butir pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang berlambangkan bintang. Intinya sila ketuhanan ini hubungan antara manusia dengan Tuhan. Contohnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sehingga setiap warga negara Indonesia wajib memilih dan menentukan agama serta kepercayaan yang diyakini. Lalu yang kedua, tidak mengganggu orang lain saat beribadah. Dalam hal ini, apabila ada teman kita yang sedang melaksanakan ibadah, tentunya kita harus menghormati, tidak berbuat keberisikan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain. Contohnya, ketika teman kita sudah memeluk agama yang lain, kita tidak perlu mengajaknya untuk masuk ke agama kita. Nah, tentunya agama adalah ranah privasi dari masing-masing individu. Yang keempat, yaitu bekerja sama dengan orang yang berbeda agama. Walaupun kita berbeda agama dan kepercayaan, tentunya kita diwajibkan untuk selalu bekerja sama dan selalu mengutamakan
toleransi antar umat beragama di poin kelima itu. Nah, selanjutnya adalah sila kemanusiaan yang berlambangkan rantai. Intinya, sila kemanusiaan ini kaitannya hubungan manusia dengan manusia secara personal, ya. Saya ulangi, hubungan manusia dengan manusia secara personal. Mengapa? Karena di dalam lambang rantai itu sendiri berlambangkan persegi dan lingkaran yang menandakan bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang saling tolong-menolong, saling membantu, saling mencintai, sehingga dibutuhkan saling kerjasama. Salah satunya adalah tidak boleh merendahkan orang lain, misalnya membuat stiker WA ataupun melakukan yang namanya catcalling. Catcalling salah satu bentuk yang namanya merendahkan orang lain. Lalu yang kedua adalah sikap mencintai sesama manusia. Tentunya kita tidak boleh melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa ataupun mengakibatkan luka-luka. Lalu yang ketiga, tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Contohnya, kita tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Nah, sehingga tentu akan melanggar nilai kemanusiaan. Lalu yang keempat dari nilai kemanusiaan yaitu adalah membantu orang lain saat terkena musibah. Contoh adalah pada saat daerah lain atau provinsi yang ada di Indonesia mengalami musibah, tentu kita akan melakukan open donasi. Nah, ini salah satu bagian dari pengamalan nilai kemanusiaan. Lalu yang kelima adalah membela kebenaran dan keadilan. Contohnya, membela kebenaran, melaporkan teman yang menyontek pada saat melaksanakan ujian. Sehingga membela kebenaran ini sangat luas kaitannya. Contohnya kayak melaporkan teman yang menyontek, kemudian mengingatkan teman untuk memakai helm. Nah, itu salah satu bagian dari membela kebenaran dan keadilan. Lalu yang keenam, bekerja sama dengan bangsa lain. Mengapa? Karena bangsa Indonesia ini tidak bisa hidup sendirian. Tentunya perlu bantuan dari negara lain. Nah, salah satunya Indonesia saat ini tengah melakukan perjanjian dengan negara Cina mengenai pembangunan kereta cepat. Nah, yang ketiga, sila persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Inti dari sila persatuan ini hubungan antara manusia dengan negara. Yang pertama adalah mengembangkan sikap rela berkorban. Rela berkorban ini terbagi menjadi dua kategori. Rela berkorban secara fisik, yaitu kita berkorban waktu, tenaga, dan rela berkorban secara materi, yaitu salah satunya adalah membayar pajak. Lalu yang kedua, melestarikan kesenian daerah dengan cara menampilkan tarian yang ada di Indonesia untuk memperkenalkan kepada dunia. Lalu yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Contohnya, dilarang untuk membuang sampah atau kita harus melaksanakan membuang sampah pada tempatnya. Ini membuang sampah pada tempatnya salah satu bagian dari upaya menjaga kelestarian alam, yaitu menanamkan sikap cinta terhadap tanah air. Lalu yang keempat, sila kerakyatan, di mana inti dari sila kerakyatan yang berlambangkan kepala banteng, hubungan antara manusia dengan pemerintah. Dalam hal ini, di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, lebih mengutamakan musyawarah dalam setiap kehidupan. Lalu yang kedua, harus menghormati orang yang sedang memberikan pendapat orang lain. Nah, artinya gini, ketika orang lain sedang menyampaikan pendapat, tentunya kita harus menghormati dengan cara apa? Mendengarkan dengan seksama, tidak main handphone saat orang lain sedang berbicara. Lalu yang ketiga, tidak melakukan upaya penyuapan kepada orang lain. Contohnya, pada saat kita ditilang oleh polisi, tentunya kita tidak boleh memberikan uang kepada polisi. Itu salah satu bentuk melakukan penyuapan atau
memaksakan diri supaya kepentingan kita itu tercapai. Nah, ini salah satu pelanggaran sila keempat. Lalu dari pengamalan sila keempat yang selanjutnya yaitu menerima keputusan bersama. Walaupun pendapat kita eh, dirasa kurang baik, tentunya kita harus menerima keputusan bersama dan menjalankannya seperti itu. Dan yang kelima, mempercayakan wakil-wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Mengapa? Karena di dalam negara Indonesia kita menerapkan yang namanya demokrasi atau sistem perwakilan, yaitu kita harus memilih wakil-wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Lalu dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan padi dan kapas, di mana inti dari sila keadilan ini antara hubungan manusia dengan masyarakat secara luas, secara umum seperti itu. Yang pertama adalah lebih melakukan kegiatan kerja bakti ataupun gotong royong seperti membangun jalan seperti itu, membangun balai desa. Nah, itu salah satu bagian dari pengamalan sila ke-5. Tidak melakukan upaya pemborosan atau bergaya hidup mewah. Atau istilah lain dari ini adalah flexing. Contoh kecilnya adalah kita tidak boleh lupa mencabut charger handphone. Mengapa? Karena kalau kita lupa mencabut charger handphone, salah satu bentuk dari pemborosan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh melawan arah saat berkendara. Mengapa? Karena melawan arah saat berkendara salah satu upaya mengambil hak orang lain secara umum. Nah, yang kedua adalah yang kedua yaitu parkir sembarangan juga salah satu bagian dari pelanggaran sila keadilan. Nah, selanjutnya kaitannya dengan nilai Pancasila yang kelima yaitu menghargai hasil karya orang lain. Salah satunya tentunya kita tidak boleh melakukan plagiarisme. Nah, yang kelima, tidak boleh melakukan pemerasan. Nah, ini salah satu yang disebut juga dengan istilah pungli. Misalnya, ketika kita ditilang, polisi meminta uang kepada pengendara. Nah, ini salah satu bagian dari pemerasan. Dan yang keenam adalah tidak boleh mengeluh saat melakukan hal apapun. Nah, contohnya tidak mengeluh saat mengerjakan tugas PPKN itu sendiri. Nah, berarti kalau kalian mengeluh saat belajar, tentunya kalian sudah melanggar Pancasila sila ke-5. Lalu yang terakhir adalah meminjamkan uang kepada orang lain untuk modal usaha. Kalau sila kedua membantu orang lain yang terkena musibah, kalau sila kelima meminjamkan uang kepada orang lain untuk modal usaha, salah satu bagian dari pengamalan sila kelima. Mengapa? Karena dalam kegiatan meminjamkan uang tentunya ada kata menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi hak dan kewajibannya itu tetap seimbang. Mungkin itu saja pembahasan dari materi pembelajaran kali ini mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tetap semangat belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.